Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetegihu bersama saya, Bapak Heri dan Bapak Salman. Ya, kita romantis hari ini. Ya, selesai sampai di sini. Kalau ada komentar, silahkan tulis. Ya, jadi hari ini kita ngomongin tentang tiga hal tuh sebenarnya. Ada beberapa hal yang current, yang berita yang cukup heboh. Ya, Yang udah paling lama dulu deh, sebenarnya paling gak nyambung. Intel, Intel. Ya, Intel, Intel, perusahaan chip legendaris zaman ya, dulu. Yang sampai sekarang pun sebenarnya masih cukup legendaris, cuman sejak 4 tahun lalu ketinggalan banget ya sebenarnya. ya, Enggak sih, lebih sih ya sebenarnya. ya sekitar 4 tahun lalu lah ya. 4 5, ya 4 tahun Sebenarnya lah kayaknya. sebenarnya 4 5 tahun. udah stagnan, udah hampir hampir 10 tahun sebenarnya kan. Ya, Cukup stagnan, tapi belum ada kompetitor yang bisa bikin di atasnya mereka. ya, Nah, sekitar 4 tahun lalu kan keluar M1 tuh. Apple kan ngeluarin M1. Itu kesalip. ya, Sekarang perusahaan chip yang lain kan Snapdragon, terus ARM sendiri kan, ARM ya. arsitektur kan siapa sih? Windows juga kan Qualcomm. udah mulai pakai ARM lagi kan. Udah mulai pakai ARM juga Ya, sebenarnya kan. Dan jauh di atas Intel kan. ya. Efisiensi di atas Intel, kehematan tenaga juga di atas Intel jauh sampai sekarang Sebelum tuh. dari M1 sama itu sih Ryzen dulu ya. Ryzen Ya, juga sebenarnya udah ada nyusul kan. ya. Cuman nggak jauh. Awal pertama kali ada Ryzen tuh, AMD. ya dari AMD tuh dia Ryzen pertama ya. Hmm. Itu udah ngeliatin bahwa dia udah bisa mulai nandingin Intel. yang produk yang sama tahun itu gitu, pada tahun yang sama gitu. Di atas Intel tapinya. Belum masih menang Intel lah. Oh, tapi Nah, nyaingin. udah mulai kelihatan wah ini berpotensi gitu kan. Terus waktu Ryzen 2000 tahun kemudian Generasi naik 2 generasi naik. 2. Nah, waktu Ryzen 3000 Udah generasi nyusul. 3 itu udah benar-benar Intel tuh udah benar-benar Sekarang Ryzen tuh udah generasi 9 sampai 10 ya. 9. 9. 9. Tapi Ryzen sendiri sebenarnya kemarin sempat masalah kan, karena dia kayak penamaannya sendiri udah mau robah kan. Iya, yang Ada untuk ngaco yang lah. AI-nya. Agak menjerumuskan kan, karena Iya. diacak-acak sama dia kan. Iya. Ya, tapi itu beda lah ceritanya. Iya. Nah, Intel ini kesusul Hmm. dan kayak istilahnya kayak perusahaan boomer ya, udah kayak males-malesan juga kan sebenarnya. Iya, udah kelamaan di atas. Iya, udah nyantai. Nggak biasa punya kompetitor mereka. Monopoli ya sebenarnya ya. Hitungannya monopoli kan? Nggak juga sih, soalnya ya waktu itu masih ada AMD sih, walaupun emang produk AMD nggak ada yang bisa menyaingi gitulah di level yang sama gitu. Mungkin yang untuk orang yang mau bikin PC misalnya yang murah, oke lah pilih AMD. Tapi untuk yang high end atau yang udah oke-nya tuh Sebenarnya nggak bisa masih Intel waktu itu. Kalau sekarang jauh. Ryzen udah jauh lebih segalanya lah. lebih murah, lebih bagus, lebih efisien, lebih lebih dingin, lebih cepat. Jadi memang kalau sebenarnya untuk PC atau Windows Buat laptop X86. ya, untuk X86 itu arsitekturnya udah paling oke. Sekarang malah Ryzen pakai Ryzen ya. Walaupun orang masih di Indo kayaknya brand Intel masih bagus sih sebenarnya. Iya, orang Ya awam ya, gitu kan. Orang awam ya udah deh, Intel kayaknya aja lah. kalau Masih gitu sih. Ya menangnya mereka gitu kan, ya, karena kan menang lama. ya udah nggak usah bagus-bagus tuh, kita bikin jelek juga kan orang masih Iya, beli. Nah, cuman kan gitu. Ternyata di kemarin tuh drama ya, katanya di arsitektur ke-12 dan ke-13. Bukan, 1314. Oh, Di generasi Intel 13-14. 1314 itu Tahun berapa itu teh? Raptor Lake 2022-2023. 2022-2023. Iya. Nah, itu Jadi yang depannya tuh 12 atau 13 sekian gitu kan. Iya. Nah, itu ternyata defect parah. Nggak bisa dibenerin lah. Nah, defectnya tuh Defectnya apa? tuh ada dua. Pertama, defect dari pabrik. Ya. Jadi batch awal-awal itu dia kayak bikinnya tuh ada kesalahan cara bikin, jadi bisa terjadi oksidasi di waktu dipakai. Oke. Sorry, ya. Nah,
Itu tapi batch awal-awal. Terjadi oksidasi berarti pas lu pakai itu chipnya kebakar. Iya. Basically kebakar. Iya kayak karatan lah kayak gitulah pokoknya terjadi reaksi kimia lah jadi jadinya ya mati gitu lama-lama nggak diapa-apain juga. Kalau dipakai biasa aja juga udah pasti mati. Dan gitu. itu semua berarti kan? Ya, semua dari yang generasi awal, 13 dan 14. Tapi batch 13 aja. Batch awal. Batch awal 13. Itu bom waktu cepat atau lambat kalau emang lu dapat batch yang itu pasti jeprut. Pasti rusak. Pasti rusak. Kisaran 6 sampai 8 bulan katanya. 6 sampai 10 apa? Sejak dipakai di pertama kali. Iya. Nah, itu kan nama arsitekturnya Raptor Lake sama Raptor Lake S. Nah, si Raptor Lake ini ternyata desain si arsitekturnya juga busuk. Dia tuh kayak kalau prasangka buruknya orang-orang gitu ya. Dia itu maksain naikin voltase di atas spek supaya hasil benchmarknya bisa bagus bersaing sama Ryzen. Oh, tapi padahal ya chipnya itu nggak bisa nerima voltase segitu gitu. Lama-lama ya rusak. Jeprut juga. Iya. Dipaksa overclock. Over voltage kali. Bukan overclock malah ya, over voltage ya. Clocknya sih masih tetap segitu. Malah over voltage lebih bahaya daripada overclock. Lebih parah. Dan itu tuh pertama kali si i9 13900 keluar, reviewnya itu dinobatkan sebagai prosesor yang tidak bisa didinginkan dengan pendingin apapun yang ada di dunia ini. Baiklah. Jadi sangat panas berarti ya? Iya, panas banget. Baik kalau pakai overclock itu udah benar-benar nggak mungkin lah katanya, benar-benar harus pakai yang liquid nitrogen kayak gitu-gitulah baru bisa ini. Kalau pakai pendingin biasa tuh nggak akan bisa katanya. Nggak kekejar. Bakal naik terus. Panasnya naik terus. Nah kayak gitu. Jadi itu nggak sus ya, orang dari awal nggak takut rusak apa gimana gitu. Ya orang ya udah jangan di overclock gitu aja. Jadi kan toh udah kenceng gitu kan. Tapi ternyata ya rusak juga. Lu mau pakai kayak gimana juga rusak karena ya dikasih makan voltase yang tinggi terus ya nggak kuat lama-lama. Pertama tuh kasusnya tuh ada, jadi di beberapa game Unreal nge-crash tulisannya tuh nggak game Unreal aja sih, ada kebanyakan game, hampir semua game, kayak 99 game Unreal dan beberapa game Sony. Nge-crashnya tuh tulisannya out of video memory, jadi orang nyalahin GPU dong. Padahal GPU nggak salah apa-apa kan. Ya, ternyata emang di processingnya ngaco. Ternyata pas diselidiki ada yang kebakar. Jadi ada sama kalau tadi tuh teroksidasi, kalau ini terbakar, beneran terbakar. Jadi ya over voltage kayak baterai aja ya, baterai dicolokin terus ya udah penuh terus diisi meledak. Bisa kayak gitulah. Tapi panas. Kalau panas kan dia otomatis ya ada yang ngaco lah. Pasti ngaco lama-lama kalau panasan terus kayak gitu. Dan itu 13 dan 14. Udah melihat kejadian itu dengan mata sendiri. Oh, lu pernah megang PC, pernah megang i9 13900K yang kejadian kayak gitu. Udah kebakar. Jadi dia main nanya ke lu berarti, man ini kenapa ya? Iya, main Helldivers crash. Main game Unreal yang 2D game indie gitu deh, yang kayak Metroidvania Ender Lilies gitu pokoknya. Itu ya. Itu aja ya, game kayak gitu doang crash. Out of memory kan nggak masuk akal gitu. Itu kan sebenarnya kalau lu nggak fasih nggak akan ketahuan kan? Iya. Itu kalau ketika lu buka emang chipnya kebakar? Enggak. Jadi dalamnya sih yang rusak tuh dalamnya. Kalau lu lihat fisik mah aman. Wah, kacau dong. Iya. Gue udah coba-coba turunin voltage-nya apa segala macam, ganti BIOS tetap udah masalahnya udah kebakar. Ya udah, itu udah rusak gitu. Udah rusak. Ini juga sama, berarti kan bom waktu juga kan? Bom waktu juga. Yang lebih lama. Iya, lebih lama. Memang ini lebih lama. Tapi pasti. Jadi cepat atau lambat dapat batch yang manapun. Selama lu komputernya dinyalain,
Ya beresiko jeprut. Ya, beresiko rusak. Ya berarti harusnya ready recall dong. Iya, tapi mereka tidak. Sama sekali nggak mau nge-recall kan? Nggak mau recall, cuman malah itu pun mereka mengakuinya aja tuh lama banget loh. Kayak orang-orang kayak reviewer. Ini jangan. Reviewer ya, user di Reddit segala macem tuh udah pada bilang, ini rusak nih, ini voltasenya nggak bener ya, pada kayak gitu, udah bilang. Tapi dari Intelnya tuh nggak ada, benar-benar nggak ada official statement mengakui itu gitu. Ya kan kalau lu bilang nggak rusak ya berarti kan nggak rusak ya. Ya itu mah usernya aja kali ya nyolokinnya power supply-nya nggak bener gitu kan. Kan tulisannya juga kan video memori. Belum tentu itu prosesor. Bukan CPU dong ya. CPU-nya kan lu buka juga kata lu gak kebakar. Kata siapa CPU kan gitu kan. Ya, sampai akhirnya tuh sampai ada beberapa server provider buat game. Ya. Yang salah satu kliennya tuh Epic Game, dia buat servernya Fortnite. Pakai itu bilang kalau ini tuh servernya hilang 80% yang server yang pakai itu pasti rusak, udah diganti beberapa kali katanya. Jadi sering ada downtime server yang pakai Intel itu. Apalagi server masalahnya kan nyala 24 jam. Iya, nyala terus. Terus beberapa developer juga udah bilang, iya ini waktu ngedevelop pun terjadi pakai Unreal. Jeprut. Akhirnya mereka mengakui. Tapi nggak mau di-recall. Karena ya udah jualannya banyak banget ya. Banyak banget. Apalagi 2 generasi kan, 2 generasi 2 tahun full. Dan katanya sebenarnya cacatnya itu ketahuan 6 bulan awal kan? Iya, yang oksidasi itu. Oksidasi 6 bulan awal. Tapi itu awal tahun ini tuh mereka udah mengakui dan katanya batch itu tuh cuman batch berapa batch awal gitu, beberapa batch awal. Nah ini setahu gue yang over voltage juga katanya udah ketahuan 6 bulan pertama tuh udah ketahuan, cuma mereka diem. Iya emang, ya jelas. Ya. Baru bulan kemarin kan mereka officially mengakui dan mereka cuman manjangin garansi doang 2 tahun kan. Tapi kan ya lu tuker sama barangnya emang salah desain rusak lagi lah. Terus mereka pun akhirnya katanya mau nge-update BIOS supaya buat ngebatasin spesifikasinya gitu. Cuman jadi turun dong. Iya, jadi turun jelas. Udah ada beberapa yang review pakai BIOS yang baru itu memang turun tapi nggak terlalu signifikan, tapi emang turun. Ada penurunan terlihat tapi nggak signifikan. Tetap cacat nggak masalahnya. Nah itu orang-orang takutnya ini bener nggak nih? Kayak si Intel udah benar-benar nemu 100%. Masalah kan emang salah desain kan? Iya makanya. Dari awal dia salah bikin arsitektur. Ya sekarang kan kalau ngomongin arsitektur ya kita ngomong paling gampang ngebayangin kan tetap balik lagi ke gedung kan. Iya. Salah bikin gedung. Ya salah bikin apa ya namanya pilarnya. Anggap pilarnya itu salah kan. Kalau kita ya gedungnya dipakai diisi sama mebel, diisi sama barang. Suatu saat lantainya bakal ada yang ambruk, kurang lebih kan gitu kan, karena salah desain kan. Sekarang kan yang ngomong ya udah, berarti kita batasin aja lantainya, jangan di lantai yang bermasalah kita batasin, jangan dimasukin barang terlalu banyak. Pertanyaannya, mereka tahu nggak batasannya segede apa? Nah itu dia. Sekarang kalau kita cuma naruh satu kursi aja terus lantainya ambruk, ya kan sama aja ya. Kan kita nggak tahu arsitekturnya tuh dia ngedesainnya serapuh apa kan nggak tahu masalahnya. Bener kan? Logikanya kan gitu. Makanya orang-orang juga ya orang mendingan recall lah daripada ya lo recall benerin yakin ya kayak gitu kan. Atau ya lo recall ganti ke gen bawahnya gitu kan, recall ganti ke gen 12 atau ya disuruh pilih lah. Ada pilihan ya lo tukar store credit lah. Ya atau store credit atau misalnya ya lo nambah ke gen 15 sudah ada belum? Belum ada. Cuman tahun ini rilis atau nunggu nanti kita kirim yang selanjutnya gitu kan. Ya kan tapi buat mereka sih rugi gede gue yakin. Gede, tapi ya salah sendiri. Ya dan kalau kata gue di Indonesia bisa nggak lo kayak gitu? Nah itu gue juga belum membuktikan sih. Itu berlaku nggak di Indo? Indo kan lo distributor, masalahnya kan Indo itu pasti nggak ada distributor langsung bisa masuk ke Indo kan. Selalu harus lewat distributor Indonesia. Nah itu Intel Indonesia mau nggak nge-recall kayak gitu. Dan masalahnya kan
Tapi waktu Samsung recall nggak? Ikutan nggak? Samsung dulu Note 7 ikut. Itu ada cerita gue. Jadi dulu gue kan cukup seneng dengan seri Note ya, sampai sekarang juga gue seneng sih dengan seri Note. Pas Note 7 keluar itu gue suka banget desainnya. Note itu jadi Plus ya sekarang ya? Sekarang jadi S Ultra. Ultra. S series Ultra. Nah, gue suka karena ada S Pen. Itu dulu bagus lah. Zaman iPhone masih kecil, masih kurang enak dipakai. Mereka tuh kan gede, terus ada bolpennya lebih enak lah, lebih enak buat gue. Yang tangannya gede. Nah, di waktu Note, gue pakai Note 5 ya waktu itu. Note 5, terus Note 7 keluar. Note 7 keluar, terus kan udah gitu delay tuh. Karena ada yang meledak. Waktu itu udah ada yang meledak, tapi di delay. Jadi bukan di cancel, tapi di delay. Nah, di delay terus kan ya udahlah, gue penasaran nih. Ada yang masukin barang Singapura. Waktu itu kan belum ada pembatasan IMEI. Ya udah gue beli aja. Toh sama-sama aja kan. Gue nanya garansi gimana ya, garansi internasional lah. Ya udahlah, handphone ya udahlah gitu kan. Sama kayak iPhone lah. Beli, penasaran pengen megang. Beli, akhirnya gue megang. Note 7 itu, Note yang meledak itu gue megang. Gue pakai seminggu. Setelah datang gue pakai seminggu, keluar statement dari Samsung. Mohon maaf, baterainya salah desain. Ternyata setelah selidik demi selidik, kasus meledaknya pun nggak cuma 1-2 kasus, tapi banyak. Udah sampai 10 lebih. Dan yang berbahaya kan itu meledak tuh di pesawat. Karena kan tekanannya waktu itu mungkin masalah di tekanan ya. Di pesawat, kadang lagi di rumah lagi dicas meledak sendiri, kadang lagi ditaruh doang meledak sendiri. Basically bom waktu lagi. Nah, jadi mereka ngeluarin statement, ini di cancel, yang pre-order dibatalin, duitnya dibalikin, yang udah beli barang di recall. Akhirnya gue nanya kan, ini gue barang di Singapura, gimana nih? Kan gue nggak mungkin ke Singapura buat ngebalikin. Terus gue ngontak sama si orang Samsung ke service center, ini gimana barangnya? Ada nggak bonnya? Ada. Dari Topet waktu itu. Dari Topet, gue kasih bonnya, ini bonnya. Ya udah diambil sama mereka. Terus kalau nggak salah, nggak tahu dikasih nggak diambil, langsung di refund seminggu kalau nggak salah. Dibayar ditransfer. Itunya jumlahnya sesuai, persis sesuai. Itu Cengli. Gue sangat cengli. Maksud gue kan gue bukan beli dari elu. Ini barang internasional, bahkan ini barang internasional yang gak ada garansi di Indonesia. Tapi mereka, gue appreciate banget. Maksud gue ke service center, ini kan barang di recall gimana? Kan gue pakai juga meledak cuy. Cepat atau lambat pasti meledak anjir. Nggak meledak pun maksud gue kan ya kalau nggak dijual pun ya at least ya pasti gue pakai kan. Sayang lah udah barang mahal cuy. Tapi kan dipakai, masa gue lagi ngecas tiba-tiba meledak, ntar pagi-pagi gue botak gitu, rambut gue hitam kan gak lucu. Pasti penting botak. Rumah kebakaran. Di rumah kebakaran kan lebih ngeri juga. Masalahnya baterai kan meledaknya cukup liar kan, cukup apinya bom gitu kan. Dan bom itu panas gitu, bukan bom cuman kayak kembang api. Sebelahnya ada kertas, ada kain, itu mah udah otomatis ikut bakar. Apalagi kalau lu ngecas kan, lu biasa ngecas itu kan sebelahnya ranjang. Mejanya dari kayu, ranjangnya ada kain. Makanya itu dia. Lu tidur di bantal cuy. Kadang ditaruhnya sebelah bantal kan. Mati sih itu. At least lu gak tahu lah matinya kenapa kan tiba-tiba udah mati. Iya. Soalnya kemarin juga gue lihat ada video itu kan yang kalau nggak salah di Cina ya, di Cungkuo itu ada yang bawa baterai sepeda listrik, bawa ke lift, terus di tengah lift meledak. Meledaknya ya muncrat api kan, kayak baliknya gitu kan. Ya udah, kebuka ya udah, liftnya udah hitam, orangnya udah kosong. Ya. Berapa lantai itu? Nggak tahu ya, panik lah. Iya, udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Ya udah ya udah pasrah lah. Iya. Aduh, serem sih itu. Itu serem sih. Dan ya sekarang kan makin kesini makin banyak baterai kan sebenarnya kan. Iya.
Kok jadi nyambung ke baterai sih? Intel cuy. Ini prosesor bukan baterai. Ya sama aja lah bom waktu intinya. Bom waktu. Cuman yang ini Intel nggak berbahaya lah, nggak akan bisa menyebabkan kebakaran. Berbahaya buat saham mereka ya. Iya berbahaya. Sekarang saham mereka udah anjlok parah kan. Anjlok parah katanya semenjak 50 tahun terakhir ini yang terendah katanya sekarang. Ya maksudnya kan mereka kan ini sebelum setelah apa sebelum ya? Dia ngepecat 15.000 orang tuh. Ya sekarang gara-gara ini. Iya, setelah ya berarti ya. Gara-gara ini kan mereka benar-benar ngekat cost segala macam. Cut costnya juga random pisan kan. Ya, makanan, cemilan dan buah, kita nggak provide lagi ya. Lu ngekat gitu buat harganya berapa cuy? Sedangkan CEO mereka kan tahun lalu tuh baru naik 45% kan. Gajinya tuh 45%. Gue tetap sih kayak, aduh ini buat gue ya, untuk sebuah perusahaan lo ngebayar CEO sebanyak itu emang manfaatnya apa sih? Satu orang lu bayar sampai jutaan, bahkan kadang berapa persen dari pendapatan. Iya, kadang kan berapa persen dari pendapatan itu dikasih ke CEO, dan tapi ya sorry to say buat menurut gua kan kasihnya ke R&D kan. Iya, antara lu kasih ke R&D atau ya lu balikin ke karyawan lu, atau ya kayak Nintendo yang kita udah sebut-sebut berapa kali juga kan. Ya kalau kayak gini ya udah CEO-nya nggak usah dibayar. Iya. Atau ya lu bayar tarifnya tarif manajer aja gitu. Toh yang suruh up juga lu kan sebenarnya kan. Iya. Ya lu kan maksud gua kalau emang perusahaannya untung ya silahkan ngambil bonus gitu kan. Tapi kalau misalnya perusahaan rugi ya lu juga bukannya kabur cuy. Lu ya tanggung jawab lah, ya nggak digaji kayak apa kayak kan gitu kan. Ya lu orang juga dibayar jutaan dolar jadi dibayar ribuan dolar nggak akan mati juga kan. Tetap lu masih bisa survive. Turunin. Itulah. Tapi maksudnya kan karyawan lu tahan ya, lu masukin ke R&D kayak gimana caranya lu benerin, gimana caranya lu bisa ngebalikin trust orang gitu kan. Bukan ya lu mencat ya lu sekarang udah lu bikin produk cacat produk, 2 generasi cacat produk. Nggak mau di recall, terus lu mencat setengah karyawan lu ngebenerinnya gimana caranya anjing? Gue sampai sekarang masih bingung kayak sama perusahaan-perusahaan Amerika kan sekarang semua cutting cost-nya kan gitu kan, mencatin karyawan gara-gara produknya gagal kan gitu kan, produk gagal kayak game, kayak film kan, lu bikin produk jelek, produknya flop, gagal, lebih parah yang Intel cacat produk kan. Bukannya nge-invest di R&D, dibikin at least next generation-nya bener lah balik gitu kan. Pastikan nggak kayak gitu. Setengah 50% karyawan lu pecat. 50% kayaknya enggak deh. Enggak nyampe berapa persen itu. Kecil sih. Intel kan gede banget tuh, ada beberapa kecil ya. Kecil. Cuman ya kecil untuk keseluruhan, tapi 15.000 tuh tetap banyak, itu rekor dia. Tapi maksud gue itu secara moral juga ke karyawan lain nggak bagus lah. Iyalah. Ya udah mah dipecatin, terus banyak perintilan yang dihilangin. Perintilan. Kan maksud gue lu potong gaji CEO lu 20% aja, perintilan itu tetap ada aja. Di atas itu jauh cuy. Ya makanya yang dipecat ya jelas rugi, yang tinggal di situ jadi ada jadi ada penurunan kualitas gitu kan. Iya, maksud gue kan ya CEO itu emang decision maker, tapi kan maksud gue kan dia juga mendelegasikan tugas dia kan ke yang lain, kan ada CFO, ada CEO yang lain lah, chief officer yang lain gitu kan. Eksekutif ya dipimpin oleh chief executive officer kan, dia yang mimpin. Tapi kan sekarang gue nanya lu, kadang pabrik di mana aja mereka belum tentu tahu kan. Bener nggak? Harusnya tahu sih kalau Intel. Harusnya sih tahu ya. Cuma kan maksud gue ya lu nanya, mereka tuh tahun lalu atau 2 tahun lalu tuh baru bikin beberapa fab gitu di, kalau nggak salah di Eropa sama di Amerika, dan katanya fabnya tuh nggak laku gitu. Fab apa? Buat bikin prosesor. Oh, bikin pabrik. Pabrik prosesor berarti. Oh. Ya. Dan ternyata tuh nggak sesuai ini target mereka. Ternyata si kliennya tuh nggak banyak, katanya masih tetap kalah sama TSMC kayak gitu-gitu. Ya sekarang kan masalahnya lu sama arsitektur ARM aja kan jauh banget. Mereka juga bikin sih harusnya. Tapi jauh. Sampai sekarang, setahu gua, nggak ada laptop
Windows yang bisa. Oh enggak. Si siapa? Si pabriknya ini juga dia ngebikin ARM juga, cuman Iya, tapi nggak sebagus kayak M1. At least nggak sebagus kayak M1-nya si Apple. Belum ada yang bisa nyingin M1 si Apple. Enggak. Maksud gua pabrik ini bukan untuk produk Intel aja. Untuk yang lain. Semua lain Qualcomm atau Apple pun lu bikin produk gitu sendiri aja cacat produk. Nah, Arin bikin buat orang lain aja. Tapi ternyata nggak laku, katanya orang masih tetap pilih ke TSMC katanya. TSMC, gitu. Snapdragon, MediaTek. Oke, gua nggak tahu kalau si Qualcomm itu punya pabrik sendiri nggak? Apple juga kayaknya nggak punya pabrik sendiri deh. Apple nggak, Apple mesen ke Qualcomm kalau nggak salah. TSMC kan? TSMC iya. Yeah. Tapi kan maksudnya arsitektur mereka bikin sendiri. Iya. Dan ya. Jadi kayak pabrik itu maksudnya kayak mereka ngerakitin lah. Jadi si Apple, AMD, Qualcomm itu bikin blueprint ya bikin arsitekturnya dibikinin gedungnya bukan gedung ya. Gitu. Prosesor fisiknya titip ke mereka kan, tapi lu bikin arsitekturnya lu gambar dulu gitu kan. Desain dulu blueprintnya kasih, nanti mereka yang mikirin. Kan di Twitter aja kan kemarin sempat rame ada yang akun mobil gitu dia ngomong kan, laptop Apple itu jelek, nah sekarang entry level masih 8 GB memorinya, harusnya nggak begitu. Oke, gue setuju. Tapi dia ngomong kayak lu laptop M1 aja lu pakai 2 tahun rusak. Salah kalau menurut gue. M1 itu sampai sekarang belum ada laptop Windows yang bisa nyamain seefisiensi dan setingkat M1. At least dari tingkat efisiensinya. Belum ada laptop selain MacBook yang bisa nyala di atas 24 jam tanpa dicas sambil lu bisa ngedit sampai video. Bisa ngedit video. Ada loh. Si baru sekarang sih, si Snapdragon yang Windows. Yang ARM kan. Yang ARM. Baru ada tuh ya. Sekarang kan udah M4. Hitungannya udah M4. 4 generasi, 4 tahun. Di benchmark itu sama yang jadi udah lama. Iya. Emang paling legendaris sampai sekarang masih M1. Karena dari M1 ke M2, M3, M4 naiknya ya dikit. Tapi ya itu dari Intel ke M1 tuh jauh banget. M1 itu lu beli. Kita ngomongin Mac ya. Ngomongin Mac. Ya M1 kan cuma MacBook doang kan. Nah, maksudnya lu ngebandingin Mac Intel sama Mac M1 kan? Iya, Mac Intel. MacBook M1 yang entry level, walaupun memorinya 8 GB, dia efisiensinya tuh sama dengan efisiensi komputer Mac Intel yang gede tuh, yang tower tuh namanya apa ya? Mac Pro. Mac Pro ya. Mac Pro yang 70 juta. Yang Cheese Grater. Itu kan dulu 70 juta kan, yang dipakai orang buat bikin film Pixar. Yang udah pakai yang harganya lu beli itu 70 juta kan. Dulu harga 5-6 tahun yang lalu itu 70 juta. Itu tuh dipindahin, itu tuh M1 di atas itu. Sedangkan harga M1 aja kan, kalau lu ngomongin M1 sekarang lu beli yang second aja kan harganya sekitar 12 juta, 10 sampai 12 juta yang MacBook Air. Itu tuh efisiensi sama dengan yang 70 juta zaman 5 tahun lalu. Gila sih. Naiknya edan lah. Gue kayak pakai 10 kali efisiensi 10 kali lipat lebih efisien dan lebih bagus. Bahkan ya kayak si Linus sendiri dia kan ngomong, si LTT kan dia paling benci sama Mac kan, sama Apple. Tapi dia ngomong M1 tuh anjir arsitekturnya edan. Iya. Ya lu bayangin lah laptop lu bisa pakai edit video 12 jam, at least lu edit. Gue pakai kan ini kan gue pakai M1 Pro. Gue ngedit video aja, ngerender segala macam, nggak gue cas. Ya pakai baterai udah bisa kencang gitu. Kenceng. Ya lu ya paling berat kan ngerender video kan. Itu kenceng. Dan ya makan baterai dikit banget, efisien pisan gitu. Nggak panas. Bahkan fan-nya nggak nyala anjir. Ya maksudnya kan ya kalau lu di Windows, ya sorry to say lu ngerender pasti minimal panas kan, komputer lu pasti kerjanya keras gitu. Itu. Cuman kalau soal render, lu pakai misalnya ya M1 tetap nggak. Tapi kalau kita ngomongin efisiensi ya. Kalau efisiensi sih iya sih nggak ada yang ngalahin sih. Nggak ada yang ngalahin. Tapi kalau kecepatan. Iya, kalau kecepatan ya lu
Karena kan mereka juga kan nggak pakai VGA, hitungannya kan nggak pakai, mereka cuma dedicated kan. Nggak dedicated. Ya maksudnya bukan nggak pakai VGA, bukan pakai video grafik. GPU-nya masih ada terintegrasi. Kalau lu ngomongin pakai GPU ya iyalah tuh. Beda dari body, dari segi panas, dari segi gedenya juga kan jauh. Kalau segi cepet mah iya, cuman ya segi voltase ya lu masuk voltase berapa, keluar ngerender berapa ya jauh. Efisiensi listrik dengan performance jauh. Gitu. Jadi gimana nih si Intel? Gak jelas sampai sekarang berarti. Gak tahu sih. Ya gue juga kalau misalnya ada yang mau bikin PC, udahlah Ryzen aja ya. AMD lah. Gue sama sekali gak akan rekomenin. Kemarin kan kalau juga kan, Man, mau bikin AMD aja lah ya. Ya AMD lah, ngapain Intel? Ya AMD dari awal Ryzen mainboardnya aja bisa dipakai terus kan sampai 5 tahun. Nah itu yang gue bikin cuma 2 tahun. Yang gue bikin bete kan gitu kan, kayak kalau lu zaman dulu kan zaman Pentium 4, anjir Pentium 4 cuy. Kan orang ngomong ya lu daripada beli laptop beli PC aja, tinggal nanti kan lu butuh upgrade prosesor ya lu ganti prosesor. Ketika lu butuh memori lebih gede ya lu upgrade memori. Ketika lu butuh VGA lebih gede ya pakai upgrade VGA. Zaman sekarang lu pakai Intel Gen 10. Oke, sekarang gue mau naikin ya ke 12. Gak bisa anjir. Iya kan, nggak bisa kan. Dari 10 ke 12 itu cuma 2 tahun cuy. Harus ganti motherboard. Tambah motherboard berarti kan. Motherboard dianggap 1 juta 2 jutaan yang biasa kan. Itu udah cost lebih. Kadang udah kayak gitu DDR-nya juga udah naik. Ganti RAM. Pasti naik kan. Ganti RAM ya nambah lagi 1 juta 2 jutaan lagi. Tergantung budget lu kan. Nah dari situ udah ganti RAM, ganti prosesor, udah kayak biasanya itu ya. Cuma kan pasti sepaket kan, prosesor sepaket sama motherboard, sepaket sama RAM. Itu tuh ya 3 kali lipat kan. Dibanding lu ganti prosesor doang. At least nambah 2-4 juta. Cuman buat upgrade doang padahal. Sedangkan prosesornya aja kalau lu mau upgrade sebenarnya kan lu tukar tambah paling nambah sekitar 2 jutaan kan. Bener nggak? 1 juta 2 juta. 1 juta 2 juta lah. Ya dengan catatan yang lamanya lu jual gitu kan. Itu 1 juta 2 juta. Ini jadi 3 kali lipat cuy biayanya kan. Kayak gue kayak yang kalau AMD gimana? AMD 5 tahun juga aman. Ya udahlah. Masalahnya kan 5 tahun lagi mau ganti prosesor yang baru rilis juga masih bisa. Masalahnya kan kayak memori dan motherboard itu kan sesuatu hal yang awet kan, harusnya tuh awet gitu, kayak lu nggak mungkin rusak. Kalau VGA lu kejer, lu pakai mining kayak lu pakai main game hancur. Prosesor ya mungkin cacat produksi hancur. Tapi kan RAM kan lifetime warranty kan. RAM itu lifetime warranty. Tapi ya ujung-ujungnya kan diakalinya kan gitu kan, naikin emang speednya naik, tapi kan ya kalau bisa lu pakai kan kenapa enggak gitu. Maksud gua kan jadi ngomong e-waste ya e-waste juga kan, jadi sampah juga. Kayak memori yang sekarang gue di laci gue masih ada DDR3 1 GB. Ini nggak bisa dipakai juga, ini buat apa? Menu-menuin laci mau dibuang udah sayang, dah masih bagus. Mau dijual udah nggak ada harganya, 1 GB dong, buat apa? 1 GB berapa ya? 35.000. Ya makanya kan buat apa? Mau dibuang nggak? Jadi sampah kan sayang. Sekarang barang memori gue masukin tempat sampah kan karatan ya. Kalau gue taruh di laci kan aman lah, minimal kan gak karatan. Jadi gantungan biasanya. Tetep aja anjir. Ya cuma kan gitu, jadi ya jadi ya sampah lah istilahnya kan gitu ya. Keluar uang yang gak penting gitu. Kayak 4 juta lu dapet Nintendo Switch cuy. Ini lu cuman buat bantuin upgrade doang kan gitu. Ya cuman memang orang juga biasanya upgrade tuh seenggaknya 4 tahun sekali lah paling cepat menurut gue. Ya, tapi kan 4 tahun sekali ya. Kalau bisa motherboard gak diganti kan ya gak usah dulu. Iya. Dan kayak memori DDR5 ke DDR4 DDR5 tuh lama sih, sekitar mungkin 15 tahun. Ya, tapi kan maksud gua DDR5 ke 6 pun kan harusnya lama. Iya. Dan itu pun kan sekarang lu ngomongin kalau cuma buat main game ya kan lu ngomong 16 GB aja udah cukup. Iya, cukup.
Sekarang lu butuh 32, ya udah aja beli satu set lagi, dipenuhin sticknya jadi 4 kan, jadi 32 lebih dari cukup. Kecuali lu pakai render, lu pakai buat kerja kerjanya kerja yang aneh-aneh gitu kan, Photoshop, lu rendering video, itu baru aneh, baru butuh banyak. Kalau buat main game kan 32 tuh udah pas lah, udah lebih dari cukup. Kalau 16 udah oke, 32 udah pas. 16 minimal, 32 udah oke. Itu kan sampai 10 tahun lagi juga belum tentu berubah kan? Iya. Gitu. Ya kalau berubah tinggal nambah aja. Ya kan jadi kosnya juga kan nggak aneh-aneh. Kecuali ya lo DDR-nya udah naik generasi, ya udah wayahna lah, udah 15 tahun mah udah waktunya berubah semua anjir. Udah terus dibakar. PC gue juga udah 15 tahun anjir kemarin. Colokin apa 3070 Ti ya kemarin. Sisanya skeletonnya 15 tahun nih. Bottleneck di prosesor mau ganti udah gak bisa aja. Sedih cuy. Tapi kan maksud gue kayak gue kan sekarang sebenarnya komputer rumah selain buat main game ringan, buat browsing doang udah gak butuh yang aneh-aneh kan. Iya. Paling kan ya kayak sekarang kayak kemarin kan masalahnya gue pengen upgrade itu gara-gara Windows 10 gak bisa ke 11 kan, bottleneck di prosesor. Ya tapi mau naikin prosesor udah gak bisa, harus naikin semua. Kan kayak kesel juga ya. Ya udah waktunya juga sih, lu udah 12 ya? 12 tahun kayaknya. 11 atau 12. Tapi kan maksud gue sekarang PC-nya 12 tahun teh. Gue main Elden Ring masih lancar. Kalau nggak error mah masih lancar. Cuma kemarin kan gara-gara udah rada error aja kan. Nggak errornya pun nggak tahu kenapa. Tapi maksudnya rada error jadi rada nggak nyaman. Tapi itu teh masih bisa 60 FPS. Iya. Masih cukup lah. Masih cukup. Apalagi lu nggak main game. Iya. Lu cuma buat Office, Excel segala macam. Oh lebih dari cukup anjir itu. Iya butuh nggak butuh. Ikut nggak? Ayo Will lanjut. Topik 2 nih. Ayo nih Bapak Willy nih. Lu Intel tahu ceritanya? Di ini kan lagi hancur banget Intel. Jadi pecatin 15.000 orang, terus prosesornya yang Gen 1314 itu cacat produksi. Cacat semua. Dan nggak mau di-recall. Mereka nggak mau recall. Sahamnya turun 40% kalau nggak salah. Kacau lah Intel. Komentar lu? Apa nih? Waktunya mati ya. Dari dulu juga kan suka kumat-kumat kan kadang kan Intel mah. Ya tapi nggak separah sekarang sih. Sekarang wah ajaib lah. Ya udah AMD. Sekarang memang AMD. Saya juga pindah ke AMD. Berarti berapa? 8.000 berapa lupa gua. Tapi kalau di Indonesia mah tetap ini ya orang awam sih, orang awam tetap i9 lah, i5. Iya, orang awam tetap masalahnya itu kan malah yang i9 malah masalah banget kan? Paling masalah i9 sama i7. Karena panas. Oh yo, aman sih. Kayaknya kalau yang beli i9 sih mestinya udah tahu ya. Wayahna lah. Maksudnya udah tahu masalahnya lah. Iya. Kalau yang beli i9. Lu sekarang pasang i9 juga, oh ya panas, oh ya rusak, ya udahlah wayahna lah. Dipakai kerja kerasan gitu kan. Berarti uang gua worth gitu kan. Kalau yang dia enggak baca berita gitu kan. Enggak 6 bulan juga. Iya kayak sih, 6 bulan juga anjir. Yoga pakai apa? i9. Nah itu mah enggak ya? Iya, kena. Yang itu juga kena. Yang teman lu yang tadi cerita. Kena, hancur, cacat, rusak. Kena, rusak juga. Jadi ganti AMD. Belum. Gua masih belum. Rusaknya apa? Rusaknya apa? Rusaknya tuh antara blue screen terus atau ngomong apa-ngapain crash. Jadi itu rusaknya tuh di dalam chipnya. Dalam chipnya ada yang ngaco aja, satu part bisa bilang satu part atau bahkan satu transistor yang ngaco gitu. Jadi ada nggak keukir gitu satu transistor. Bukan over voltage. Jadi dia over capacity voltage. Iya, satu resistor. Iya. Ya. Dia satu mili 1 nano. Nggak nyambung kali satu. Iya, jadi ya emang bener. nyala tuh nyala. Cuman kalau dipakai berat sedikit langsung crash. Karena ya misalnya mungkin ada aliran yang harusnya ke situ tapi keputus kan. Ya kayaknya kalau recall sama kayak bangkrut. Ya lu nge-recall berapa banyak aja. Iya, saham turun atau bangkrut? Ya, saham turun aja deh. Kalau bisa nggak perlu di-recall udah nggak usah di-recall ya, sambil cari solusi gitu kan. Iya nggak sih kayaknya kalau recall iyalah. Semua lini ya kan? Nggak. Iya, yang ngaruh banget tuh
i7 sama i9. Cuman soalnya yang high performance kan, yang voltage-nya gede. Tapi ya maksud itu gua tuh kayak 80% udah pasti kena. Kalau i3, i5 mungkin kan nggak dipakai, kinerjanya nggak dipaksa. Selama ini sih katanya sekitar 6%. Tapi kalau kata gue sih bom waktu juga. Iya, bom waktu. Suatu saat ya ketika emang cacat, cuman kan mungkin nggak dipaksa. Kalau yang pakai i3, i9 dipakainya ringan gitu kan. Oh ya, sih. Oke, lanjut. Kedua, Google. Apalagi sih, drama apa lagi sih? Kemarin ada 2 sebenarnya. Google yang happy dulu, yang jelek dulu lah. Ya udah, yang jelek dulu kan, tadi Intel udah jelek ya. Ya sekalian yang jelek. Diakhiri dengan happy gitu ya. Iya. Jadi si Google itu kemarin kan disidang, dituntut sama pemerintah Amerika bahwa dia itu adalah monopoli. Dan sekarang sudah diputus sama si hakim bahwa memang monopoli. Ya terus? Yang masalah emang ternyata kan di situ dibuka, ternyata kayak si Apple itu dibayar 20 miliar dolar ya per tahun. Gede lah, gua nggak tahu berapa. Pokoknya 30% dari income-nya si Apple. 30% dari service income-nya si Apple itu dari Google. Ya banyak sih, nggak Apple doang kok. Iya, tapi yang paling gede itu Apple. Apa gitu Apple. Terus kerjasamanya tuh bener-bener yang gue bayar lu, software lu semuanya harus Google. Software lu kayak kemarin si Safari kan Internet Explorer-nya itu Apple. Dia ngomong si Google itu Safari yang versi ini tuh udah terlalu bagus, jadi orang udah nggak mau pakai Chrome, pakainya Safari. Jadi gue bayar lu 20 juta atau 20 miliar dolar, Safari lu nggak boleh di develop. Sampai gitu. Emang bagus Safari-nya? Udah di atas Google kan efisiensinya. Chrome jelek. Chrome kan jelek. Udah enggak lah, nggak usah dipakai Chrome. Nah itu, si Apple tuh dibayar kayak Siri, dia ngomong kan, Siri kan ada search-nya tuh, nggak boleh dibagusin, biar orang pakainya Google. Ya terus sebenarnya kan kalau kayak gitu buat apa di ACC gitu? Ya udah, kan duit. Ya kan kalau dia ituin kembangin mungkin dapat duit juga bener. Tapi kan cost. Sekarang itu tuh nggak usah mikir duit di atas. 20. Ya. Lu bayangin 20 miliar dolar. Sebenarnya kan berapa juta deh kayaknya. 20 juta ya. Ya mungkin dari 20 juta berapa rupiah? Tambah nolnya 20 juta jadi 2 miliar, 20 miliar. 200 miliar. Ya masalahnya kan si Apple-nya setuju gitu. Ini kan bukan Google juga bukan ngancem kan. Setuju karena ya lu bayangin 200 miliar itu pure profit. Iya, yang tanpa cost apa-apa kan. Tanpa cost apa-apa. Lu dibayar buat diem. Iya. Dan kalau ditanya sama pengadilan, lu harus membela Google. Terus mereka membelanya gimana? Membelanya kayak sekarang kayak si direkturnya si Apple kan sempat ditanya, lu kan banyak search engine yang lain, terus dia ngomong, gua mau si Apple mau dibayar berapapun nggak akan pernah mau pakai Bing. Dia ngeluarin statement gitu. Si Bing mau ngasih gratis pun, mau dibayar sama mau dikasih perusahaannya ke kita pun kita nggak akan mau pakai Bing. Dia ngomong gitu karena ya di perjanjiannya sama si Google itu ya kalau ditanya sama pengadilan lo harus ngebela Google. Ya kan goblok aja anjir. Ya. Dan ya menurut si hakim ya kan itu udah anti kompetitif kan. Iya, emang monopoli dan ya istilahnya kan masalahnya semuanya setuju. Iya, itu setuju. Terus ya udah gimana sih? Ngebayar si Apple yang setujunya juga salah sih kan jadinya. Yang setujunya juga salah. Yang emang salah. Yang dirugiin kan cuma konsumen sebenarnya. Konsumen ya makanya kan perusahaan lain sebenarnya nggak ada yang dirugiin. Soalnya kan dibayar. Dan setuju. Yahoo aja kan dibayar sebenarnya kan. Sama Google. Untuk nahan development. Untuk diem aja pokoknya sih. Lu diem. Google duitnya banyak. Kan si di Amerika tuh si Yahoo tuh dibeli sama siapa ya? Aduh nggak tahu deh. Di Amerika itu Yahoo tuh dibeli sama Comcast gitu sama siapa? Pokoknya dibeli sama satu perusahaan. Emang si perusahaan itu mau nyenggin si Google. Terus si Google ngomong, lu udah beli nih, jangan dikembangin ya. Nih gue kasih duit. Terus si perusahaan itu mikir, kalau gue ngembangin kan gue keluar duit, terus kan nggak belum tentu balik bagus, belum tentu bisa ngalahin Google kan. Ujung-ujung ya perjalanan panjang dan berat gitu kan. Verizon, nah dibeli sama Verizon. Ya gue langsung dikasih duit buat diem. Ya mending diem kan. Ya mending diem lah.
Ya Gitu. gue juga terima sih pasti. Oke. Saya Duit dibayar gratis. untuk saya dibayar untuk bersenang-senang. apalagi coba. Ya maksudnya fakta-fakta kayak gitu ya komedi sih jadinya kan kayak lu feeling banget gak sih aja? Ya konsumen doang yang dirugiin. Konsumen doang yang dirugiin dan itu kan jadinya awal-awal setuju cuma kan belakang-belakang jadi snowball effect kan. Ujung-ujungnya feedback loopnya enak banget kan si Google itu kan ngembanginnya. Terus sekarang selain Google apa yang bagus? Bing. Tapi ya Bing. Gue sih pakai Ecosia. Ecosia tuh dia kalau nggak salah dulu pakai Bing. Cuman sekarang dia kayak bikin sendiri dari Bing dan Google gitu. Dia punya hasil sendiri. Google tuh berarti sebagai apa? Search engine. Search engine bukan browser ya? Bukan browser. Tapi Chrome browsernya. Iya. Tapi browsernya sendiri kan di persidangan itu kebuka. Kayak lu kalau pakai Chrome, semua yang lu pakai itu di Google tuh tahu. Iya. Kalau buat level gua sih, gua tidak pernah masalah. Cuma kan ya tahu buat gua malah ngebantu gua gitu. Masalahnya itu si Google sendiri kan dia ngomong Chrome, kalau lu pakai Chrome, privacy lu aman di kita. Ternyata enggak, ternyata di tracking. Ternyata dibohong. Masalahnya tuh itu. Dan dia juga update Chrome yang baru kan dia banyak ngeblok plugins buat Adblocker. Adblocker kan salah makanannya satunya Google. Buat ngeblok tracking juga. Ya, buat ngeblok tracking. Ya kan Google sebenarnya jualan data. Dan data yang dijual tuh udah kayak kalau lu keluar iklan, lu si mouse itu nge-hover berapa lama sampai lu klik di nge-close iklannya. Terus kalau lu baca artikel, lu nge-scroll itu berapa lama lu nge-scroll. Kalau iklannya ditaruh di tengah lu kelihatan enggak? Itu tuh masuk ke Google. Masalahnya sampai segitunya gitu. Itu kan sebenarnya udah ranahnya udah bukan ranah udah privasi lah itu hitungannya kan. Ya gue mau ngelihat berapa lama, gue mau ngeklik berapa lama, gue mau ngetik apa yang gue ketik kan privasinya gue aja. Tapi kan dibalikin lagi buat ngasih preferensi ke lu kan. Ya ngasih preferensi dengan cara apa? Dengan cara menjual data lu ke menjual data lu bukan buat servis dia gitu ya. Bukan buat servis. Ya, enggak cuma buat servis. Ya, enggak cuma buat servis dia. Kalau buat servis dia kan tapi kurang lebih ngebantu lah. Lagi ke klien-kliennya. Dan kayak kalau klien siapa? Kan semuanya udah dibayar buat dia. Bener juga. Jadi semuanya itu sebenarnya punya Google ya. Semuanya tetap balik lagi punya Google. Ya. Tapi ya sekarang kan kayak si Google sendiri kan kayak nge-scraping transcript AI ya. Buat AI. Iya, Gemininya ya. Iya, kayak kita kan podcasting kayak gini kan ternyata di scrape ya. Di scrape sama Google. Iya, nanti di blok sama Google. Dia tinggal bikin podcast Indonesia ngomongin teknologi, gaming, hobi, keluarnya kita ya. Naskah kita ya? Iya. Tapi kita gak pakai naskah. Kayak si MKBHD kan dia ngomel kan. Kayak gue transkrip ini gue bayar orang loh. Ini data bukan masukin ke Google secara gratis gitu. Gue bayar biar transkripnya bagus. Bukan auto generated. Gue bayar orang. Hasil yang gue bayar ke orang dipakai sama Google, dipakai secara gratis. Harusnya kan ada kompensasi. At least lu ya lu mau beli mau pakai datanya kan at least ngomong dulu lah, permisi dulu gitu kan. Persetujuan yang punya dulu. Iya. Gitu. Nah, ini gue nggak tahu nih ke depannya kan udah diputus bahwa ini ternyata monopoli dan parah lah monopolinya lah. Ya. Nggak tahu paling kena denda, terus ada suruh aturan pecah, paling dipecah. Ya Google-nya harus gimana, Chrome-nya harus gimana, Gemini-nya harus gimana, pasti nanti keluar sih. Ya terus ya Apple, ya kerja deh. Ya kerja. Yahoo juga ya. Ya kerja lagi. Soalnya katanya emang sekarang kan salah satu solusinya kan lu harus bikin perusahaan saingannya si Google kan. Dan yang paling punya potensi, yang paling punya duit buat yang Google itu Apple. Karena pangsa pasarnya gede dan duitnya banyak. Terus kalau Bing itu kalah di pangsa pasar sebenarnya. Apple nih. Suruh bikin search engine tapi duit Google hilang. Ya. Minta pinjaman ke Google. Udah dimarahin sama pemerintah cuy. Lu kerja, dibayar tuh kerja, jangan bukan buat dia.
Tapi gue siapanya di pengadilan, saya nyatakan Google bersalah. Anjir. Sial. Loh, siapa yang marah? Tapi ya kurang ya gitu sih sebenarnya ya. Nggak tahu ini ke depannya bakal gimana. Berarti kan ada harus bagian yang di Google yang dijual kan. Iya. Jual ke Apple terus kerja sama. Nggak dijual sih, kayak mungkin dibatas lah. Kayak dulu kan Microsoft pernah kena kasus monopoli juga. Ya, kan. dibatas. Itu kan akhirnya dibatas kan. Linux jadi diharuskan ada PC juga yang dijual dengan Linux gitu kan. Ya. Ini juga nggak tahu nih kayak gimana. Saya kan search engine kalau ini. Iya, kan. makanya itu. Berapa persen dari penghasilan Apple? 30% dari penghasilan servis Apple. Gila anjir. 30% hilang, disuruh kerja sekarang, disuruh keluarin duit. Lu bayangin Apple Gimana ini? Apple perusahaan nomor 1 di dunia, salah satu perusahaan nomor 1 ya, antara perusahaan 5 besar lah, 5 besar at least, walaupun bukan nomor 1 mungkin 5 besar di dunia perusahaan teknologi itu pendapatan 30% itu dari Google. Iya. Sekarang hilang 30% hilang revenue aja biasa saham langsung turun. Disuruh kerja, Disuruh keluar duit. R&D suruh jalan gitu kan. Gimana coba? Kasihan deh Apple. Gua kebayang gak sih kalau jadi Apple ya. Ternyata lu profit yang 20 juta dolar yang lu dapetin itu terus diem-diem lu invest buat nge-develop search engine. Terus begitu kesempatan gua keluar. Kita lihat kalau bener ya, seru juga sih kalau bener. Enggak ya gue yakin enggak sih. Kalau lihat dari track recordnya ngeluarin produk kayak begitu-gitu aja, enggak. Gitu. Nah ini selain itu kemarin ada event sebenarnya ini terakhir. Terus? Event Google. Made by Pixel. Google apa made in Google sih? Ya Made itulah, by Google, made by Google ya? nggak salah. Itulah. Basically Pixel 9 ya? Pixel 9, Pixel 9 Pro, Android 15 ya? Pixel 9 XL. Pixel mah masih belum resmi di Indo ya? Belum. Sama ada Pixel yang Fold. Pixel Fold 2. Fold semua, Enggak, yang Pixel biasa yang bagus. Ya maksudnya keluar Fold semua. Oh, Iya. semua merek ya? Wajar sih. Udah waktunya lah. Iya. Tinggal Apple. Kapan nih Apple? Apple enggak sih, harusnya enggak Bakal. Oh iya? Udah ada rumornya bakal. Di cancel, revenue hilang lu gimana? Harus cari. Search engine. Iya. Ditunda dulu itu kayaknya Fold-nya. Gak tahu sih. Basically karena nggak ada di Indonesia kayaknya nggak bahasnya. Gue masih penasaran sebenarnya sih. Karena kan kalau Google itu beda sama Apple kan. Kalau Google itu AI segala macam kan kayak search aja lu udah bisa pakai bahasa Indonesia. Beda sama Apple. Apple ini Apple udah gue masukin beta sebenarnya. Udah ada Apple Intelligence udah ada. Terus? Tapi kebatas bahasa Inggris. Masalahnya AI ya lu pakai bahasa Inggris ya standar kan kebatas. Yeah. Kalau kayak Samsung aja gue nyobain di toko udah bisa AI-nya itu udah bisa pakai bahasa Indonesia. Harusnya kalau Google aja kan lu nge-search pakai voice itu udah bisa kan pakai bahasa Indonesia. Yeah. Gue penasaran itu AI-nya bisa nggak pakai bahasa Indonesia Gemini dengan lancar si Gemini itu. Gemini bukan udah bisa install ya? Gemini itu yang Android, yang Samsung. Google. Yang Google. Gemini itu Gemini udah ada nih. udah ada. Nah, cuma kan fitur-fitur AI-nya kan kayak kalau itu kan si handphone itu punya fitur kan, kayak lu kalau di telepon lu reject masukin keluar suara robot lah. Lu mau booking suruh robot yang nelfon. Itu bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Ngetranskrip kita kayak ngomong kayak gini kan direkam, ditranskripin suruh AI yang kerja. Bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Kalau Apple kan nggak bisa. Gue udah nyobain. Kalau Samsung bahasa Indonesianya so-so. Kadang dia salah dengar, kadang udah berhalusinasi lah, udah nggak jelas. Orang ngomong apa, nyambungin kemana gitu. Oh ya kayaknya ngomongin ini ya udah kita ngarang gini aja gitu. Oh udah liar kemana lah gitu. Kalau bahasa Inggris gue yakin transkripnya udah bagus banget lah. Nah, bahasa Indonesia, saya kan kita tinggal di Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Nah itu gimana? Udah ada yang beli tuh. Gue penasaran. Beli. Masalahnya di Indonesia belum ada resmi kan. Iya nggak usah resmi. Ya harus daftar email. Iya, itu kan biasanya udah yang jual biasanya udah daftarin. Ya emang. Gue penasarannya gitu aja sebenarnya. Ada satu fitur sebenarnya. Gue cuma mau ngomongin ada satu fitur yang keren, kok kata gue. Yang unik ya. Dari apa? Pixel ini. Pixel. Belum ada di handset lain. Iya. Tahu ya lu ya? Nggak tahu, belum tahu. Yang unik belum sama sekali. AI mah ya udahlah standar gitu. Yang unik itu Add Me. Apa? Add Me.
tambahkan saya. Jadi kalau lu ngefoto misalnya kita bertiga nih. Oh, langsung diotomatis dieditin. Bukan. Kan kita bertiga kan. Gak ada orang di sana, gak ada orang gitu. Mau foto nih. Gue fotoin kan. Lu berdua masih sama Salman berdua fotoin. Nah, foto itu lu gerakin dikit. Jadi dia 3D-nya dapat posisi lu kan. Posisi lu berdua foto, jepret. Nah, misalnya Salman, ya udah Salman tukeran sama gue. Gue berdiri, foto kalian berdua begini, gue berdiri di tengah. Lu fotoin, nah lu gerak-gerakin tuh foto Salman sama Willy itu udah. Dia di track sekitarnya. Udah di track, jadi kayak Pokemon Go kan ada tuh. Iya langsung gitu, dieditin sama dia gitu, ditambahin, disatuin. Jadi kan udah ada foto yang lu, gue masuk, gue di foto, digabungin. Oh. Ya bahaya sekali. Ya, bahaya. Jadi bertiga itu foto nggak ada. Digital udah nggak ada yang valid. Apalagi sekarang kan Samsung aja kan lu udah bisa digambar sendiri dong. Iya. Tahu kan yang ditambahkan. Samsung yang baru kan bisa gambar. Foto Willy, gue gambarin topi, masukin kayak aja di topi. Bagus. Oh, wow. Mau topi kartun, mau topi realistis, mau topi yang aneh-aneh, bagus. Ya bukti digital udah gak ada yang valid. Iya sih, gila sih. Sekarang lu gambarin di belakang ada gambarin lebah aja. Lebah kan kecil kan. Lu gambarin lebah, keluar lebah. Udah kecil lebahnya lu kan gak kelihatan kan. Itu gak ada aja. Itu Samsung. Hasil foto yang udah diedit AI itu dia ada ininya gak sih? Ada di bawahnya. Digital printnya atau pokoknya ada datanya metadata lah. Iya, bekas diedit gitu kan. Kalau nggak lu gua foto AI, di atas meja, gua tambahin narkoba di sini. Iya, makanya. Kalau Samsung, dia kasih watermark di bawah. Dan itu pasti ada watermark, nggak bisa dihilangin. Bisa, pakai AI lu tinggal search. Nah, tinggal lu circle tampilan mah nggak bisa, harus yang ada di datanya kan. Iya. Nah, misalnya kalau di Windows kan kalau lihat kita klik foto, klik kanan terus ke ada metadata, ada apanya gitu. Ada metadatanya edited by AI. Misalnya ada keterangannya. Tapi kan metadata bisa lu hapus. Kalau lu ngerjain ada metadata bisa lu hapus. Ya. Lu akalin. Ada enkripsinya apa kayak gitu yang bisa. Ya sekarang kan metadata aja bisa lu input manual kan. Kalau lu foto pakai kamera zaman dulu, lu foto metadatanya lu input manual bisa kan. Lokasi foto lu ketik. Pakai lensa apa lu bisa ganti. Ya, ada at least ada metadata editor lah, lu masukin ke Windows atau ke Mac aja kan bisa ada metadata editor. Ada hacksnya yang ada tandanya bahwa ada hack segini, ini artinya AI gitu. Ya bisa traceable nggak itu image tuh hasil rekayasa. Kalau harusnya ada sih menurut gue tuh. Ya kalau nggak udah deh. Iya. Yang nggak usah bisa diakses orang awam nggak apa-apa. Ya kalau AI yang keluaran resmi sih harusnya ada ya. Iya harusnya ada sih. Ya soalnya kayak Samsung aja kan sebenarnya dia bawa kasih watermark kan. Tapi watermark mah nggak bisa dihitung lah anjir. Bisa dipotong tampilan mah. Aja iya masalah itu. Dan karena watermark aja nggak kelihatan. Kan watermark. Ya watermark kelihatan lah. Kadang nggak kelihatan karena kayak nyampur nggak jelas. Ya tapi maksudnya kalau watermark tinggal di crop aja gitu nggak usah dia. Iya makanya tinggal lu crop beres. Ya lu crop metadata lu delete ya udah. Paling simpel kan metadata lu delete, nggak usah lu edit, metadata lu delete aja. Detailnya apa pokoknya iya menurut gua gitu. Harus ada sesuatu lah. Yang harus ada yang bisa di trace-nya. Ya. Ya, masalahnya kan sekarang video AI aja kan udah bagus banget anjir. Iya. Iya, gimana? Itu video dari nol cuy. Itu kalau foto kan 2 foto lu gabungin sebenarnya kan. Secara kasar kan gitu kan, 2 foto lu Photoshop sendiri. Kalau dulu tuh Will Smith yang makan spaghetti masih amburadul gitu. Sekarang benar-benar udah bisa makan spaghetti kayak orang normal, gila sih. Ya udah zaman Terminator sudah dekat. Begitulah. Semua udah bisa sendiri AI. Jadi AI itu diam-diam mereka sadar pengen menghancurkan manusia, mereka bikin misinformasi kan. Yang self learning. Sebenarnya kayaknya mah udah bisa sebenarnya diciptakan, cuman ya takut mungkin ya. Ya makanya kan kayak kemarin aja yang OpenAI kan dibatas kan kayak aduh ini masalah nggak ya? Kayaknya teknologi mah udah nyampe sana sih kata gue. Sebenarnya emang dihambat aja sama Google nggak boleh. Ya mungkin ada orang yang pakai di rumah bikin LLM sendiri terus ya udah bisa mengundang Starnet. Iya udah
Skynet. Skynet. Udah bisa. Selama lu ada, tapi kan harus pakai server juga kayak gitu kan. Ya dia bikin sendiri lah, gampang lah, tinggal beli berapa ratus juta beres. Cuman kayak AI gitu lu udah gitu AI-nya upload ke internet ya diam-diam lah, jangan ada. Tapi kan lu upload ke internet berarti pindah komputer kan. Ya enggak lah, jangan upload lah. Dia punya peralatan sendiri, punya server lu sendiri, ngembangin punya storage sendiri, punya self-learning. Iya, punya segala macam sendiri. Lu bikin riset sendiri sih. Karena kan kalau sendiri gitu. Kalau sekarang kan kalau lu bikin AI secara umum itu belum bisa karena kan lu AI sekarang tuh kan harus spesifik kan. AI-nya bisa main catur. Oke, dia main catur udah jago banget. Ani dan Agi. Tahu nggak? Apa? Artificial Narrow Intelligence sama Artificial General Intelligence. Ya, itu gue juga bedanya nonton apa? itu. Hah? Bedanya apa? Kalau general itu manusia. Ya. General tuh umum. Kalau sekarang yang ada itu AI yang di komputer tuh Ani. Narrow. Yang Khusus. Ini spesifik buat bikin gambar. Lu yang bikin gambar, lu tanyain suruh main catur nggak akan bisa. Generatif lah. Ya. Generatif. Generatif aja. Komennya cuman sekitar gambar gitu kan. Ya, lu lempar ke internet, coba cari di internet dia nyari, tapi sebatas itu. Tiba-tiba lu suruh main catur nggak bisa. Kayak AI lu bikin buat main game, main catur, bakal jadi jago banget. Tapi si main catur itu lu suruh main game yang lain belum tentu bisa. Sebatas itu. Tapi si Google apa sih Facebook ya? Dia waktu ngembangin Gemini ini, sebelum jadi produk Gemini, Ya. Dia dilatihnya tuh pakai catur dan StarCraft. Ya makanya sekarang tuh udah mulai general AI. Yang masalah itu sebenarnya general AI. Karena general AI itu apapun dia bisa learning. Sebenarnya kata gue sih semuanya sebenarnya general di lock doang. Belum ada algoritmanya. Kalau dia pokoknya kalau dia bisa belajar, berarti dia sebenarnya bisa mempelajari apapun. Jadi kalau buat bikin AGI itu tuh katanya belum ada infrastrukturnya yang bisa jadi belum ada wadah. Jadi teorinya udah ada. Teorinya udah ada. Udah lama ya, itu kalau nggak salah dari si apa? Nggak ada cangkangnya yang bisa ditaruhin itu. Ya, sampai ada mati. Yang kapasitasnya buat ditaruhin itu tuh belum ada yang itu bisa. Kiamat itu. Ya, itu kiamat. Itu yang ngomong kalau AI bisa nge-transcend human, melampaui manusia, itu kalau AI itu udah di tingkat dia general AI, artificial general AI AGI. Nah, kalau udah gitu, dia udah bisa self learning dan self learningnya kan general kan. Itu yang ada di film-film kayak di Terminator. Iya, udah. Iya. Sampai kejadian sih ya udah pasti mati. Ya tinggal tunggu sih itu sebenarnya. Sampai udah ada kejadian. Kalau dia udah bisa mempelajari semua aja ya. Pasti udah kesimpulannya manusia jahat. Udah pasti. Karena gini. Gue nonton di Cruise the Shark, tau kan? Cruise the Shark. Iya. Cruise the Shark. Dia kan cerita kayak yang itu teh apa yang tas spesifik teh? AGI sama apa? Atau Ani. Kalau Ani itu binatang juga Ani. Bukan artificial, jadi apa? NA itu apa? Apa intelligence? Narrow. Kayak binatang itu narrow kan. Mereka bisa nyari makan. Kayak lebah itu bisa nyari bunga. Itu kan spesifik kan. Binatang itu Ani, tapi dia general intelligence-nya nggak ada. Kayak lebah itu kan dia nggak bisa belajar, tapi dia tahu kayak bunga, ngambilnya dari bunga dari sini. Gue bisa bikin madu, bisa bikin apa. Kok begitu? Begitu, itu Ani. Jadi Ani itu gue sih kalau dia kan tetap ada survival instinct. Nah itu kayak insting kayak gitu tuh masih Ani, belum Agi. Tapi Aninya banyak gitu. Aninya banyak. Tapi ketika lu sampai Agi itu tingkatannya udah human. Makanya human bisa berpendapat, bisa ada free will. Ya, free will. Bisa ada ide, berfilosofi. Itu udah tingkatannya di atas Ani, itu Agi. Makanya manusia bisa di atas binatang. Kepintaran yang nggak ada di binatang itu ada di manusia karena manusia ada general intelligence. Nah, ketika AI naik dari kepintaran binatang naik jadi kepintaran menyamai manusia, bahkan karena dia komputer kapasitasnya kan di atas otak manusia. Pasti naik di atas manusia. Jadi kayak psikopas. Psikopas gue belum nonton.
Itu tinggal nunggu waktu sih. Ya tinggal nunggu waktu. Sekarang kan prosesor tuh udah 40 tops ya. Yang banyak tuh buat di laptop 40 tops ya. Mungkin buat AGI mungkin 100.000 tops itu tinggal waktu aja. Tinggal nunggu orang-orang kaya di Amerika atau di mana yang nggak ada kerjaan kayak ya udah kita ngapain ya? Ya paling si robotnya tinggal dikasih prosesor Intel aja biar jeprut. overheat. Masalahnya kan ketika dia bayangin ya, sekarang kalau lu AI, lu AGI, dia belajar cara pindah komputer, dia belajar cara ngehack bisa masuk ke pabrik robot misalnya. Dia belajar bahwa bisa masukin intelijensi dia ke badan fisik. Itu kan AGI kan. Dia beradaptasi kan. Beradaptasi. Dia belajar bahwa ya kata lu ngomong manusia itu sifatnya kan koruptif kan sebenarnya kan. Kayak merusak alam. Iya. Terus ya nggak bener gitu kan. Itu kan banyak negatif manusia. Apalagi lu belajarnya di internet gitu kan. Iya. Lebih parah. Di internet. Yang lebih parah. Internet itu kan bukan mengamplify sifat positif manusia, itu mengamplify sifat negatif manusia kan. Yang negatif tuh pasti kelihatan, yang positif belum tentu kelihatan. Yang positif tuh belum tentu kelihatan. Ya pokoknya begitu diciptakan sehari juga udah beres kayaknya. udah keluar kesimpulan. Ya beberapa hari lah, 2-3 hari lah. Learning ada menurun dulu kan manusianya menurun nih. Habis. Basically itu kan apa yang di Ultron Avenger 2. Ultronnya itu AI kan sebenarnya kan. Robot. Oh iya. Ultronnya kan AI. Ininya Thanos ya kepikiran Ultron. Oh iya Ultron. Itu robot. Basically robot AI. Terus ya suruh belajar. Dikasih AGI. Artificial General Intelligence. Terus menyembuhkan ya manusia sampah. Basically gitu kan. Terminator kan. Plot Terminator juga. Ya pokoknya diciptakan. Tunggu 2 hari. Tiba-tiba keluar semua sendiri. Begitulah. Mudah-mudahan kita udah gak ada zaman itu. Enggak semoga budak cuy. Anak Aing kumaha. Iya. Keturunan kita. Anak lu jadiin Robocop udah. Cyborg. 3100 31 Titan. Apa si Schwarzenegger-nya tuh T1000 ya. I come from the future. Come with me if you wanna live. Yeah. Begitulah. Jadi cukup berat ya hari ini. Happy ending lah ya. Happy ending. Happy apanya? Ngomongnya mau happy anjir. Keren Makanya, itu lu foto kayak Indonesia aja. Lu foto bertiga. Ributnya mentok di agama. Anjir tiap kali Willy masuk kudu nyensor anjir. Aing kudu nyensor. Agi, Ani, apa? belum butuh ya. Gitulah. Jadi bagaimana pendapat Anda? Hah? Ya udah jalani saja. Nah, toh kita mah nggak akan ngalamin itu, belum ngalamin lah. Cucu kita mungkin ngerasain penurunan manusia. Masalahnya ya ini AI dalam 1 tahun aja naiknya kenceng banget cuy. Iya makanya cucu kita kayaknya udah mengalami penurunan kualitas manusia. Kayaknya kalau naik makin cepet deh. Kan dia riset juga dibantu AI-nya sendiri kan? Iya. Benar juga. Iya. Menurut gue sih 5 tahun lagi juga udah beda sih zaman sekarang sama 5 tahun ke depan, 5 tahun lagi udah beda banget. Ya kita lihat. Kita lihat. Oke. Tuh lihat udah gak ada manusia. Emang gak ada bangsat, kita cuma 3 doang di sini aja. Sudah extinct. Sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pendapat kalian tentang Intel gimana nih? Di kolom pendapat sampah gitu. Teori kiamat kalian bagaimana? Dan terakhir bagaimana kapan kita manusia musnah? Nanti komentar Intel gimana? Sampah jelek, kurang nggak bagus terus pada ini podcast komentarnya jelek sampah apa ini? Sekarang tetap baru. Tadi gua komen lah gitu. Yang bikin prosesor emang cuma 2 doang ya. Untuk X86 sih cuma 2 itu doang. X86 ya. Arsitektur X86. Ya Intel dan secara umum. Ada kalau ARM banyak. Snapdragon gitu ya. Snapdragon. Iya, Qualcomm, Qualcomm. Google sendiri punya Tensor, Mediatek. Tapi yang Apple. di PC belum kayak Rockchip. Kalau PC Snapdragon udah mulai bikin ARM.
buat PC Ya, Bagus. bagus. Tapi masih buat laptop ya. Setara M1. Bentuknya belum Oh buat iya desktop. iya udah ada ya. Ya. Kalau secara desktop, secara Kalau yang desktop masih X86. X86, modelnya. X86. Sama Tapi ya, sekarang mau ada RISC V sih. Kendalanya kan sebenarnya dana mungkin ya. Di apa ya? Teknologi sih. Kayak ide sih kayaknya. risetnya aja ya, lu Research-nya ngedesainnya, ngegambarnya sih. kayak kan dicoba lagi. Belum efisien nih atau panas nih atau apa, coba lagi misalnya udah Ya, paling panas. Snapdragon-nya kayaknya paling menjanjikan. Ya, Snapdragon sama Apple Qualcomm. sih. Apple sih Qualcomm. arsitekturnya udah rapi. Ya Apple ya rapi. Hmm. Kemauannya kurang ada. Apanya? Kemauannya, niatnya belum Ya. kurang ada. Aduh, Tapi justru kalau kata gue si Apple kan dia bikin M1 juga kan gara-gara kesel Intelnya mandek kan, mandek. Gak maju-maju gitu kan. Udah generasi 9 mandek di situ. Asik. Ya. Moore's law is dead. Kelakuannya sama. Enggak lah. Kelakuannya sama. Intel tuh lebih kolot. Ya Intel tuh kolot emang. banget. Itu kolot banget. Intel tuh Apple tuh ya masih mau nge-research M1 karena Iya. ini jelek yaudah kita bikin M1. Apple tuh Masih ada masih ada pride lah. ya masih ada pride. R&D-nya tuh masih kelihatan gitu kan. Masih ada pride dengan achievement-nya gitu. Kalau Ya. Intel tuh gue udah berpuluh-puluh tahun di atas, santai aja nggak akan Walaupun ya apa-apa. si Apple sendiri kan kayak ya udahlah kita mau jualan nih bikin laptopnya nggak bisa diservis gimana, ya udah memori, prosesor sama grafik ke bui jadi satu, solder semua. Storage solder Rusak, beli baru. baru Dioprek enak aja. dapat apa, duit kan gitu kan. Intel tuh kasihan sih waktu Microsoft kan punya Surface tuh. Gak jadi Ya. closing nih. Dia nggak jadi Nah, closing. terakhir gue jadi inget. Dia waktu M1 keluar, Ya kan Apple udah gak pakai Intel tuh. ya Waktu M1 persis pas generasi yang sama, Surface-nya Microsoft tuh pakai AMD. Dia benar-benar aduh Intel. Surface-nya aja sendiri pakai AMD. Iya. Kan Surface pakai emang Intel sama Windows kan nggak ada beda perusahaan. Microsoft Itu sama Microsoft. Iya, Intel sama Microsoft. Sorry. Sip. Emang sudah waktunya ya. Ya, sudah waktunya kita akhiri. Lama. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ini namanya Bapak Billy, ini namanya Bapak Heri, ini namanya Bapak Salman. Ya. Neng Ancinya lagi streaming kayaknya. Mungkin. Kita juga nggak tahu. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah. Dadah.